Nah, ibu Pak manggil-manggil gak ada suara, ibu cek Pak, sempat ibu buka. Nah, saat ibu buka, ibu ini kaget Pak. Di tempat tidur Yuda, ibu melihat Pak. Maaf ya Yud, maaf, ibu juga bingung cara ngomongnya. Iya Bu, kenapa Bu? Ibu melihat jenazah kamu lengkap dengan kain kafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Boom. Yuk, pastikan semuanya udah absen gitu, biar kita ini tambah akrab, tambah nempel gitu ya. Jadi berasa saudara gitu. Setiap hari saya ngapalin loh, nggak hanya kiriman cerita, tapi nama-nama ini yang pada komentar gitu. Yang di kolom komentar ini saya mencoba menghafalkan satu persatu gitu ya. Nah, pastikan semuanya sudah absen gitu. Nah, di cerita kali ini adalah part 3-nya yang berjudul Santet Pindah Nyowo. Kali ini part ketiganya nih, dimana pada saat itu Yuda ini lagi kebingungan. Bapaknya telepon, yang awalnya dia sudah ngabarin keluarga kalau dia ini mau mudik. Anehnya saat Yuda sedang mengalami kebingungan, justru bapaknya telepon melarang Yuda mudik. Ada apa ini? Nah, buat teman-teman yang bingung, ini ceritanya gimana sih kok tiba-tiba langsung part 3? Alangkah baiknya kalian harus ke part 1, part 2, nah baru ke part 3. Biar nggak bingung dengan ceritanya. Kalian sudah penasaran? Apa alasan tiba-tiba bapaknya Yuda melarang pulang? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Pada saat itu Yuda gelisah. Kenapa Pak? Ada apa? Kenapa Bapak tiba-tiba ngelarang? Ternyata Pak Jun ini mendengar Yuda telepon sama bapaknya. Pak Jun ini mendengar. Yang Pak Jun ini lagi di dalam ruangan istrinya gitu ya, di rumah sakit. Ini Pak Jun sampai mendengar. Ini anak kenapa telepon sama siapa? Kok bilang Papa? Apa jangan-jangan bapaknya yang di kampung? Pak Jun pun akhirnya keluar, langsung menghampiri si Yuda. Yud, iya Pak, Yuda mematikan teleponnya. Kamu kenapa? Kok tadi teriak-teriak? Kenapa? Ada apa? Ada apa lagi? Nggak apa-apa Pak. Terus tadi kamu dapat telepon dari siapa? Nggak apa-apa sih Pak. Itu telepon dari bapak saya. Bapak saya dan ibu juga kakak ini mungkin rindu Pak. Pengen ketemu saya Pak. Nggak apa-apa Pak. Bapak tenang aja. Nggak usah pikiran yang macem-macem Pak. Nggak usah pikiran yang aneh-aneh. Serius kamu? Iya Pak. Yuda menyembunyikan larangan dari bapaknya. Gak diceritakan ke Pak Jun. Singkat cerita, berapa jam kemudian Yuda yang masih penasaran, Yuda keluar. Ternyata keluarnya Yuda ini pengen telepon lagi. Pengen telepon sama bapaknya. Kenapa? Bapaknya tiba-tiba ngelarang mudik. Sedangkan persiapan udah semuanya. Yuda telepon bapak. Pak, halo Pak. Iya Yud. Maaf Pak, tadi Yuda matiin telepon. Sebenarnya ada apa? Kenapa bapak tiba-tiba ngelarang Yuda ini pulang? Yuda ini ada salah apa dan kenapa? Bukannya bapak ini harusnya seneng kita bisa lebaran bareng dan bapak ini Yuda belanjakan alat-alat bengkel Pak. Yud, saran bapak kamu gak usah pulang nah. Tolong gak usah pulang. Tolong gak usah pulang nah. Justru kalau bapak melarang Yuda akan tetap nekat. Makanya Yuda pengen ngerti alasannya apa Pak. Kenapa bapak tiba-tiba ngelarang? Kalau bapak gak ngomong Yuda akan tetap pulang. Gimana ya nak? Ya udah, tapi nurut sama bapak ya nak. Kamu jangan pulang, beneran nurut sama bapak ya nak. Ya udah, makanya bapak ngomong dulu apa alasannya. Kenapa Yuda dilarang mudik? Yuda kan kangen Pak, rindu bapak, rindu kampung halaman, rindu keluarga semuanya. Iya nak, iya. Dengerin bapak nak. Jadi gini, ibu kenapa Pak? Ibumu ini sering bermimpi nak.
melihat kamu ini sudah dikafani, sudah menjadi jenazah, nak. Terus kamu itu dililit ular, nak. Udah kaget. Lah, kok sama-sama istrinya Pak Jun? Pak, yang bener Pak? Iya, nak. Nggak hanya itu, ibumu kadang melihat kamu di mana ini dalam bentuk jenazah yang dililit ular. Itu yang menjadikan Bapak bingung. Dan gak hanya itu, nak. Warga sini, nak, yang mengenal kamu, mereka juga melihat penampakan kamu dalam wujud jenazah yang dililit ular, nak. Udah lengkap kain kafan ya, kayak layaknya udah mau dikuburkan, dililit ular. Pak Tresno, bapaknya Yuda, menceritakan itulah yang terjadi di kampung sini, nak. Yuda berpikir, kenapa sama yang dialami istrinya Pak Jun? Dan yang lebih, Bapak gak habis pikir, nak. Kakakmu, nak. Kakakmu, mbakmu, nak. Kakak kenapa, Pak? Kakak kenapa? Mbak kenapa? Mbakmu, nak. Ini mimpi, ya. Kamu ini sedang disiksa dan minta tolong. Kamu teriak-teriak minta tolong. Mbakmu ini pengen nolong, tapi gak bisa. Kamu disiksa, dikelilingi pagar besi. Dan pagar itu benar-benar panas. Itu yang ada di mimpi kakakmu, nak. Kenapa pada akhirnya Bapak ini melarang agar kamu ini gak pulang kampung? Yuda bingung. Ya ampun, apa sebenarnya ini? Kok aneh? Dengerin Bapak, nak. Saran Bapak, kamu nunda mudik. Kamu mudiknya nanti aja kalau memang kondisi jalanan ini sudah gak rame, sudah gak macet. Gak apa-apa, habis lebaran gak apa-apa. Yang penting kamu selamat sampai di rumah. Justru kalau kamu mudik sekarang ini, Bapak kepikiran, nak. Jangan buat Bapak dan ibumu ini resah di rumah, nak. Iya udah nanti Yuda kabarin lagi, Pak. Dimatikan teleponnya. Assalamualaikum. Bingung Yuda. Berpikir ini, ayah, gimana ini aku? Singkat cerita, ya kan. Ini berapa jam kemudian setelah telepon itu Yuda gelisah segala macem, ini Yuda balik lagi gitu kan ke ruangannya istrinya Pak Jun. Pak Jun ini langsung bilang ke Yuda, istri Bapak diperbolehkan pulang. Katanya nggak apa-apa, semua dicek normal segala macem, nggak apa-apa, hanya kecapean. Tapi sudah aman kok. Oh, syukurlah Pak kalau kayak gitu. Nah, hingga pada akhirnya mereka pun pulang menuju ke rumahnya Pak Jun gitu kan. Nah, di perjalanan menuju ke rumahnya Pak Jun, memang ini Yuda melihat kiri kanan, ini udah banyak orang-orang yang lagi pada mudik. Di jalanan nih, Yuda melihat mereka iri. Ini yang lain lagi pada mudik, tapi aku masih seperti ini, sedangkan aku ini sebenarnya udah siap mudik. Tapi aku harus seperti ini. Yuda saat itu yang membawa mobil. Bingung Yuda, aku harus gimana? Aku pengen mudik. Melihat orang-orang pada mudik, aku pengen mudik. Nah, Yuda kan terlihat cemas. Ya kan, Yuda kembali terlihat cemas. Pak Jun pun menanyakan, Yud, kamu kalau bawa mobil yang fokus, nak, kamu kenapa? Ada apa sebenarnya? Kamu sepertinya nggak jujur sama Bapak. Kamu nerima telepon dari bapakmu yang di kampung itu. Ini telepon apa? Gak apa-apa, Pak. Bapak tenang aja, Pak. Biasalah, Pak. Yang namanya juga rindu sama anaknya. Bapak tenang aja, nggak apa-apa kok, Pak. Istrinya Pak Jun juga ikut nanya, beneran, Yud? Iya, Bu, tenang aja, Bu, nggak apa-apa, Bu. Ya namanya keluarga kan kangen, Bu. Ini Yuda mengarang cerita. Nah, Pak Jun bilang, nah, yakin kamu mau mudik? Apa nggak menunda saja, nak? Udah, Pak, nggak apa-apa, aman. Bapak tenang aja, Pak. Ya wis, Bapak cuma sekedar ngasih saran. Mereka ini lagi ngobrol. Ini Yuda lagi bawa mobil, tiba-tiba istrinya Pak Jun yang ada di belakang tiba-tiba teriak, awas Yud, awas di depan ada anak-anak, awas di depan. Yuda kaget, mana ada anak-anak. Saat itu Yuda kaget dan Yuda akhirnya membanting setir. Nah, ternyata ada satu pengendara yang sedang mau mudik tertabrak. Wah, ya ampun, akhirnya berhenti. Terjadilah kecelakaan. Kaget. Nah, Yuda nggak lihat, nggak ada orang nyebrang. Sampai Pak Jun bilang, Bu, emang ada orang nyebrang? Pak, Ibu tadi lihat kayak ada anak-anak santri pakai peci. Mereka rombongan, mereka ini mau menyebrang, Pak. Itu dilihatkan Ibu seperti itu, Pak. Mana ada? Nggak ada loh, Bu. Nah, saat itu warga akhirnya berdatangan. Untungnya yang ditabrak
ya kan? Ini nggak apa-apa, hanya luka-luka lecet biasa, tapi motornya rusak. Pak, tanggung jawab Pak, tanggung jawab Pak, tanggung jawab Pak, ini gimana motornya? Nah, pada saat itu karena Pak Jun yakin dia lihat motornya ini bisa dibetulkan, Pak Jun bilang, saya tanggung jawab penuh, saya juga punya bengkel Mas. Tenang Mas, masalah pengobatan segala macam saya yang nanggung. Ternyata bapak-bapak tersebut ini memang benar-benar mau mudik. Pada saat itu warga membantu untuk membawa motor dari si korban ini ke bengkelnya Pak Jun. Nah, sesampainya di bengkel Pak Jun, ya kan, ini orangnya ini ngoceh. Kita sebut saja namanya Iqbal. Saya nggak mau tahu. Pokoknya motor saya harus bener lagi. Dan harus dalam keadaan normal lagi. Saya nggak mau tahu. Ini udah banyak rusak. Iya Pak, saya akan betulin Pak semaksimal mungkin. Pak Jun juga ngomong, Bapak tenang aja, ya. Bapak tenang aja, pokoknya saya akan mengganti semuanya. Yaudah, betulin, ganti semua yang rusak-rusak. Ganti yang baru, ganti yang orisinal. Bapak tak nemuin ibu. Kok aneh, ibu ini lihat anak-anak kecil lewat. Sampai kamu kayak gitu. Iya Pak, maafin saya Pak. Enggak, ini bukan salah kamu kok. Nah, singkat cerita, ini di sini ada keanehan. Sudah berjam-jam, Yuda ini nggak berhasil membetulkan kerusakan motor dari si korban. Kita sebut saja tadi namanya ini Iqbal. Nah, Pak Iqbal ini ngotot. Kamu itu gimana? Kok lama banget? Saya ini mau mudik. Pak, iya Pak, sabar Pak, sebentar Pak. Sabar gimana? Pak, yang penting kan Bapak ini luka-lukanya udah diobatin sama Pak Jun, ya. Ini saya lagi kerjain motor Bapak. Bapak tolong sabar sebentar Pak. Kamu itu loh, ini udah jam-jaman loh. Ya Pak, sabar Pak. Nah, nggak tahu kenapa ini udah kayak bener-bener kebingungan membetulkan motor yang biasanya ini sangat mudah. Kok aneh? Aku kenapa? Kenapa aku nggak fokus? Kenapa aku nggak bisa membetulkan motor yang biasanya aku sangat gampang sekali? Nah, di sisi lain, Pak Jun juga bolak-balik menenangkan si korban. Ngobrol segala macam karena memang Pak Jun sudah berjanji akan mengganti semuanya. Nggak cuma pengobatan, akan tetapi motor Bapak ini bakalan balik lagi semula, Pak. Pak Jun ini sudah terus menenangkan. Saat Yuda ini sedang membetulkan motor, Iqbal, ini yang pemilik motornya, Pak Iqbal, dia ini sampai kelelahan dan tertidur. Yuda pun melihat, syukurlah kalau tidur. Dia tidur di kursi tunggu gitu kan di situ. Yuda ini betulkan sambil ngeliatin, tapi ini kok Pak Iqbal ini tidur kayak gelisah ya. Sudahlah, yang penting dia tidur. Aku tak fokus betulin ini. Lihat jam lagi, ya ampun, kok sampai udah larut malam. Bingung Yuda ini, aneh. Berapa kali dicoba, kok nggak jalan-jalan? Ada apa ini? Body udah dipasang segala macam. Kok aneh? Saat Yuda sedang kebingungan, ya kan? Yuda sedang gelisah. Ini tiba-tiba Yuda dikagetkan dengan teriakannya Pak Iqbal. Tolong, ampun, tolong. Pak, ada apa Pak? Kamu tiba-tiba Pak Iqbal ini teriak-teriak, ya kan, tolong dan menunjuk-nunjuk ke arah Yuda. Yuda juga bingung, ada apa Pak? Nah, teriakannya Pak Iqbal ini sampai Pak Jun keluar. Ada apa Yud? Nggak tahu Pak, ini Bapak ini tiba-tiba teriak minta tolong. Ada apa Pak? Ini siapa? Dia ini siapa? Sambil menunjuk-nunjuk ke Yuda. Ini Yuda Pak, karyawan saya. Pak Jun bilang seperti itu. Ada apa Pak? Ini saya di mana? Saya ini lagi apa? Ya ampun kok seperti ini. Ada, ditenangkan. Akhirnya kan, ditenangkan. Pak Jun langsung ambil air minum. Tenang Pak. Ini diminum. Air putih ini diminum dulu. Diminum. Sebenarnya kamu siapa? Ada apa ini kok tiba-tiba Pak Iqbal ini teriak minta tolong, ketakutan melihat Yuda. Pak Jun bertanya, sabar Pak, tenang, ada apa? Saya sampai dari belakang, ini dengar suaranya sampai teriak-teriak. Akhirnya Pak Iqbal cerita, saya tadi sempat tertidur, tiba-tiba saya dikagetkan melihat jenazahnya anak ini. Kamu. Pak Jun kaget, begitu juga Yuda kaget melihat jenazah saya Pak. Iya, saya jelas-jelas melihat jenazah kamu sudah lengkap dengan kain kafan dan dililit ular, ada di depan bengkel ini. Tercengang mereka berdua. Nah, di sini Pak Jun kaget. Kenapa sama persis apa yang dilihat istri saya? Apa yang dialami istri saya? Begitupun juga dengan Yuda. Kok kondisinya seperti ini semua? Melihat jenazah saya sedang dililit ular. Ini ada apa? Singkat cerita, motor ini nggak kunjung selesai dibetul-betulin.
Lama banget, lama prosesnya ini lama banget. Sampai benar-benar Yuda ini kelelahan. Bingung sendiri sampai dia ini duduk, mikir segala macam. Nah, akhirnya Pak Iqbal kembali bertanya. Akan tetapi, kali ini pertanyaannya ini semakin kesel. Karena memang udah sebel banget nih, udah nunggu lama. Sampai ada kejadian di mimpinya juga, bingung dia ini. Nah, Pak Iqbal langsung nyamperin si Yuda. Kamu kenapa justru malah duduk-duduk kayak gitu? Kenapa nggak lekas betulin? Iya Pak, sabar Pak, saya juga kelelahan. Kamu mikir nggak sih? Saya juga ada keperluan. Saya ini juga mau mudik. Otak kamu taruh mana? Saya yakin bengkel ini nggak laku kalau punya karyawan seperti kamu. Ini Yuda dimaki-maki, nggak lama kemudian Pak Jun datang lagi. Karena kan memang rumahnya Pak Jun ini ada di belakang bengkel. Pak Jun datang lagi. Nah, saat itu Pak Jun ini melihat Yuda sedang dimaki-maki. Pak Jun akhirnya melerek. Sabar Pak, sabar. Sabar gimana sih Pak? Punya anak buah kayak gini gak becus, betulin motor. Saya ini udah sabar Pak dari tadi Pak. Ini udah sampai larut malam loh Pak. Gimana saya di jalannya? Mikir gak sih Bapak ini? Yaudah, sebentar Pak, sebentar ya. Bapak duduk dulu. Sebentar. Iya, saya mau ngomong dulu sama anak buah saya. Bapak duduk dulu. Nah, saat itu Pak Jun pun tanya sama si Yuda. Yud, ini motor kenapa? Pak, saya juga gak ngerti Pak. Dari tadi saya betul-betulin, anehnya ini gak bisa nyala Pak. Semua kerusakan sudah saya ganti dengan barang yang baru Pak. Entah kenapa ini motor malah gak nyala Pak. Kok aneh sih Yud? Iya Pak. Ya sudah, kamu tenang aja. Biar saya yang ngomong sama orang itu. Iya Pak, maafin saya, bukan salah kamu. Ini ada sesuatu yang gak beres. Udah, kamu tenang aja. Akhirnya Pak Jun mengajak ngobrol baik-baik sama Pak Iqbal, si korban itu tadi. Gini Pak Iqbal, sampean mau mudik kan? Iya memang saya mau mudik. Jadi gini, gimana kalau sampean mudik dengan menggunakan motor saya? Itu motor saya. Nah, sampean pakai motor saya, ya silakan mau berapa hari terserah motor sampean, biar dibetulin di sini. Sama saya minta tolong, saya mau nahan KTP-nya biar aman, kita saling percaya. Ya tahu sendirilah, motor saya ini kan harganya lebih mahal dari motor sampean. Bukan saya ngina, enggak. Ini untuk kepercayaan aja, gimana? Setuju? Ya udah kalau itu dari tadi bilang, biar saya ini udah jalan. Ditahan kayak gini, betul ini lama banget. Nah, pada akhirnya Pak Iqbal ini siap-siap. Kardus-kardus bungkusan-bungkusan yang memang mau dibawa mudik dipindahkan ke motornya Pak Jun. Iqbal juga sudah memberikan KTP. Nah, setelah sudah ditata rapi, Pak Iqbal pun jabat tangan dengan Pak Jun. Yaudah Pak, saya jalan dulu, saya pakai motornya. Tapi saya nggak mau tahu, pokoknya saya balik dari mudik, saya balik lagi ke Jakarta. Motor saya udah betul. Iya, sabar Pak, Bapak tenang aja. Nanti saya yang kondisikan, kata Pak Jun. Salaman nih sama Pak Jun. Nah, setelah salaman sama Pak Jun, salaman juga sama si Yuda. Pada saat salaman sama si Yuda, tiba-tiba Pak Iqbal ini teriak. Wah, tangan kamu kenapa sih? Nah, ada apa Pak dengan tangan saya? Panas banget loh, tangan kamu loh. Kok kayak nyetrum kayak gini? Pak Iqbal ini merasakan tangannya Yuda ini kayak nyetrum, kayak tersengat. Sampai Pak Jun ini tanya sama si Yuda, emang kenapa Yud? Nggak tahu Pak. Pak Jun memastikan memegang tangan si Yuda. Anehnya ketika Pak Jun memegang tangan Yuda, aman-aman saja. Loh, nggak apa-apa kok Pak ini Pak. Tangan karyawan saya nggak apa-apa kok Pak. Ah udahlah, ngeri. Ini angker di tempat. Bilang seperti itu. Akhirnya Pak Iqbal pun jalan. Nah, pada saat itu setelah Pak Iqbal ini pergi mudik gitu kan ya, kan tinggal Pak Jun nih sama si Yuda gitu kan. Pak Jun ini tanya sama Yuda, Yud, kok aneh ya Yud? Dia mimpi tadi sama kayak istri saya. Aneh ya Yud? Kenapa Yud? Nggak tahu Pak, saya juga nggak ngerti. Saya juga dari tadi betulin motor ini kok aneh Pak, nggak jalan-jalan. Maafin saya Pak, jadi repotin Bapak. Nah, mungkin ini salah satu Yud. Ini larangan kamu untuk mudik Yud. Mungkin kalau kamu maksain mudik, ini akan mengerikan di keselamatan kamu. Masa sih Pak, saya nggak percaya hal-hal seperti itu. Nah, buktinya ini motor kamu kerjain dari tadi, ini sampai jam segini, ini nggak kena-kena nih, nggak nyala-nyala. Apanya sih Yud?
Saya juga nggak ngerti Pak, coba Bapak lihat aja sendiri Pak. Nah Pak, saat itu Pak Jun turun tangan nih. Karena Pak Jun memang dia jagonya kan, pemilik bengkel, dan dia jago banget masalah-masalah seperti itu gitu kan. Pak Jun akhirnya membetulkan, dan nggak lama kemudian, anehnya ketika motor dinyalakan, boom, motor nyala. Pak, lah kok motor nyala Pak? Nah, nggak tahu. Lah, kok bisa Pak? Saya dari tadi nggak bisa Pak, makanya saya bingung. Ini kok kenapa nyala? Sampai dicek gasnya, gak nyala. Saking kurang puasnya, Pak Jun mencoba motor itu. Jangan sini dulu, biar Bapak coba. Pak Jun yang nyoba. Motor itu udah aman, dibawa, ngebut lah apa segala macam. Sampai balik lagi ke bengkel. Aman kok Yud. Kok aneh ya Yud? Saya nggak habis pikir Pak. Loh padahal saya nggak ngapa-ngapain Yud. Otak-atik sebentar, dia jalan Yud. Nggak tahu Pak, saya maafin saya Pak. Saya juga sempat pasrah tadi Pak. Bingung kan? Dibetulin Pak Jun, nyala. Yud, gini aja, mending apapun yang terjadi, karena ini tanda-tandanya udah nggak beres. Yo, alangkah baiknya udah, kamu mudik setelah Lebaran. Percayalah sama Bapak, tolong. Mudik setelah Lebaran. Dan satu lagi, kalau bisa, mending besok, mobil ini balikin aja dulu. Karena kalau kelamaan di sini, ini kamu tetap sewanya jalan kan? Iya juga sih Pak. Ya udah, saran Bapak, pokoknya ya, saran Bapak pokoknya kamu mudik habis Lebaran. Udah tenang, Bapak tenang. Satu ya, arus ketika kamu mudik ini akan lebih leluasa, nggak macet ketimbang kamu mudik sekarang. Udah gitu aja, kamu istirahat. Yuda juga bingung, aku harus gimana, aku nggak ngerti apa. Udahlah. Yuda juga mikir, masa iya aku balikin mobil? Udahlah, biarinlah, gampang lah. Yuda akhirnya menunda Lebaran. Yuda pun istirahat, semua istirahat gitu kan. Ada sesuatu hal yang aneh nih. Saat Yuda terbangun ya kan, saat Yuda terbangun, Yuda kaget. Kagetnya kenapa? Yuda ini sudah berada di ruangan tengah tempatnya Pak Jun. Di rumahnya Pak Jun. Yuda ini awalnya ini tidur di kamar. Ini kenapa Yuda berada di ruang tengah? Yuda kagetnya lagi, di situ udah ada Pak Jun dan beberapa karyawan sedang mengaji. Ditambah orang kepercayaan dari Pak Jun juga datang di situ. Pak Insan juga datang ke situ. Pak Insan ini orang kepercayaan dari Pak Jun, tahu tentang hal goib. Di sini udah bingung. Loh, ada apa ini Pak kok rame-rame? Siuman. Ternyata Yuda ini sudah tertidur 3 hari. Yud, akhirnya kamu siuman juga nak. Semua berhenti akhirnya. Yang tadinya lagi ngaji semua berhenti, kaget. Yuda siuman. Yuda tertidur 3 hari. Nah, Pak Insan ini langsung memberikan air putih. Diminum. Tak lama kemudian, Yuda ini ngerasa lapar yang luar biasa. Aku lapar ya. Nah, semua ini pada seneng mendengar Yuda ngomong lapar. Akhirnya teman-temannya Yuda ini pada ngambilin makan disuapin sama teman-temannya. Udah, biar makan dulu Yuda ya. Disuapin, Yud istirahat. Kata Pak Insan. Pak Jun pun menanyakan, Pak Insan, sebenarnya ada apa sih Pak Insan? Ya tahu sendiri sih Pak, saya kan sudah pernah bercerita kalau Yuda ini sangat gampang dideketi oleh makhluk-makhluk halus Pak. Udah, yang jelas biarkan dia istirahat sampai pulih, baru diizinkan untuk mudik. Gak apa-apa telat mudik, gak apa-apa, yang penting selamat. Itu saran dari saya. Iya Pak Insan, saya juga sudah ngomong sama dia. Saya minta doanya Pak Insan. Iya, kita sama-sama berdoa. Yaudah kalau gitu saya pamit dulu. Insya Allah aman ya. Akhirnya Pak Insan pun pulang. Yuda masih kebingungan, masa iya ini aku tertidur sampai 3 hari lagi. Anehnya Yuda nggak mimpi apapun, karena Yuda berasa tidur ini baru sebentar. Yuda pun menjelaskan ke teman-temannya, ke Pak Jun segala macam. Perasaan aku ini tidur baru sebentar. Kenapa ini udah 3 hari? Aneh. Pak Jun pun ngomong sama Yuda, Yud, untuk keselamatan bersama, nanti malam kita sholat malam bareng. Ya, kamu minta perlindungan sama Allah agar semuanya baik-baik saja. Terus kata Pak Insan, gimana sih Pak? Udah, pokoknya apapun yang terjadi, kita berserah sama Tuhan, minta perlindungan sama Tuhan. Ya, nanti malam kita sholat bareng. Iya Pak, istirahat. Singkat cerita, pada malam hari, kan, Pak Jun ini ngetuk pintu kamarnya Yuda. Yud, dek. Iya Pak,
Ayo sholat. Iya Pak. Nah, pada saat itu Pak Jun ini sudah mengambil air wudhu. Nah, di rumah Pak Jun memang ada musola kecil. Pak Jun menunggu di musola, ambil air wudhu sana. Iya Pak. Akan tetapi Yuda ini kayak orang linglung. Pak Jun masih mewajari. Karena pikir Pak Jun baru bangun tidur. Ini anak kok kayak orang linglung, kayak orang bingung. Yud, kamu kok muter-muter kayak gitu ngapain? Iya Pak. Ambil air wudhu, ayo. Iya Pak. Yuda pun akhirnya ke belakang, ambil air wudhu. Yuda ini jalan mau ambil air wudhu. Anehnya, Yuda ini belum membuka keran, tiba-tiba keran bergerak sendiri. Yuda kaget. Keran ini mengucur deras sendirinya. Lah, kok jalan sendiri? Ada apa ini? Keran ini berputar sendiri. Jalan deras, Yuda bingung. Nah, Yuda pun melawan karena sudah ditungguin Pak Jun. Sudahlah. Saat itu, Yuda meneruskan mau ngambil air wudhu. Anehnya, ketika Yuda ini menadahkan tangannya, sudah membaca doa, dia ini mau ngambil air wudhu, ini tiba-tiba keran mati. Berputar sendiri, menutup sendiri. Yuda kaget. Yuda akhirnya, ini megang-megang keran. Ini kenapa keran? Perasaan baik-baik aja kok. Perasaan gak ada yang rusak. Akhirnya Yuda kembali memutar dengan sendirinya nih, ya kan, diputar sama Yuda. Loh, kok nggak keluar? Nggak keluar air. Ini kenapa? Ini kan di rumahnya Pak Jun. Nggak ada apa-apa, kok kenapa seperti ini? Pak Jun ini manggil-manggil Yuda, Yud, ayo buruan. Yud, Yuda nggak ada sautan. Akhirnya Pak Jun datang. Pada saat Pak Jun datang, ini Pak Jun juga kaget ketika melihat Yuda ini bengong ngeliatin keran. Yuda, iya Pak, kamu itu gimana sih? Bapak dari tadi nungguin. Kok kamu gak muncul-muncul? Kamu kenapa? Ada apa lagi? Pak, aneh ini Pak keran. Aneh kenapa? Saya belum ngambil air wudhu Pak, tapi air sudah muncul. Ketika saya ini ngambil air wudhu, air malah gak muncul Pak. Air ini malah gak keluar Pak. Ketika saya nyalakan, air juga gak keluar Pak. Saya bingung Pak. Masa sih? Sebentar. Kamu mikir. Coba Bapak yang nganuin. Nah, saat itu Pak Jun ini langsung mencoba membuka keran. Anehnya, ketika Pak Jun yang membuka keran baik-baik saja. Ini bisa. Kamu ini loh. Pak, beneran Pak. Tadi mati nyala. Udah. Ayo, ambil air wudhu, buruan. Iya Pak. Dengan rasa takut, dengan rasa yang bingung, merasa aneh, ya kan, kok bisa kayak gini, giliran Pak Jun kok bisa nyala. Sama seperti pas betulin motor, Yuda betulin lama banget gak nyala-nyala, giliran Pak Jun ini langsung nyala, sama kayak keran. Kok kayak gini nih, aneh. Yuda langsung ambil air wudhu. Setelah ngambil air wudhu, akhirnya mereka sholat bersama. Sholat, terus Yuda ini berdoa, minta perlindungan segala macem. Nah, setelah sholat selesai, berdoa selesai, Yuda ini sampai menangis, ya kan, sampai menangis. Aku nggak ngerti aku harus bagaimana, aku pasrah padamu Tuhan. Dan akhirnya Yuda tetap memantapkan diri untuk mudik. Walaupun udah kelewat lebaran, Yuda memantapkan diri, aku tetap mudik. Nah, pada pagi harinya, Yuda bilang sama Pak Jun, Pak, Yuda kayaknya tetap mudik Pak. Seperti saran Bapak, kalau udah lebaran kan nggak apa-apa Pak. Ini Yuda mau mudik Pak, izinkan Yuda Pak. Sayang-sayang mobil udah mangkrak lama di sini Pak. Nanti sewanya jadi bengkak Pak. Sebenarnya Yud, Bapak ini bisa saja mulangin mobil itu waktu kamu tidur lama. Karena Bapak udah berpikir seperti itu. Ini lama-lama mobil nggak dipakai, tapi kamu nyewa jalan terus. Ini Bapak udah berpikir seperti itu. Tapi Bapak nggak tega. Lihat kegigihan kamu segala macam, Bapak bingung. Dan Bapak ini stres, ini memikirkan kamu ada apa? Kok seperti ini? Ya udah Pak, pokoknya hari ini Yuda pulang Pak. Yakin kamu? Iya Pak, Yuda yakin Pak. Udah Pak, jangan membuat Yuda pikiran Pak. Iya, tapi ada syaratnya. Apalagi Pak? Kamu kan di Jakarta sudah banyak teman. Siapa tahu, ya kan? Kalau yang kemarin-kemarin yang diajak kamu ini, dia udah mudik duluan, kamu cari yang lain. Karena Bapak nggak mau kamu sendirian. Kamu harus ada teman. Nanti di jalan kamu juga harus ngabarin Bapak. Iya Pak, nanti coba saya cari tahu, siapa tahu ada teman yang memang dia ini belum mudik Pak. Ya udah, itu pesan Bapak. Hingga pada akhirnya, ya kan, Yuda prepare kembali nih, udah memantapkan nih, udah pokoknya hari ini aku harus mudik, gitu. Udah nggak ada
Apa-apa lagi pokoknya, apapun yang terjadi aku harus mudik. Saat itu Yuda pun berpamitan gitu kan sama Pak Jun, keluarga segala macem ya kan. Istrinya Pak Jun juga ngomong, yakin Yud, yakin Bu. Yuda udah mantap, hati-hati ya nak. Iya Bu. Kabar-kabar, iya Bu. Pak Jun dan istrinya ini sampai nganter ke depan. Mobil udah diparkir segala macem, tinggal berangkat. Beneran, hati-hati. Kalau ngantuk, istirahat. Kamu cari temen. Pesan bapak itu, kabar-kabar. Iya Pak. Kalau gitu saya jalan dulu Pak. Yuda pun akhirnya masuk ke dalam mobil. Yuda menyalakan mesin. Saat Yuda menyalakan mesin ya kan, tiba-tiba Yuda bengong dan tangan ini langsung merinding. Mesin udah nyala nih. Mesin udah nyala, Yuda tiba-tiba merinding. Ini tiba-tiba Yuda membayangkan, jadi di bayangan Yuda, ini tiba-tiba Yuda melihat ada 2 truk besar dari arah saling berlawanan. Truk ini tabrakan yang sangat hebat, yang sangat keras. Yuda. Pak Jun pun berkali-kali manggil. Yuda, kamu kenapa? Ada apa lagi? Pak Jun ini dibawa sampai bingung lihat Yuda. Ini bocah kaget kenapa lagi? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Kamu kenapa tadi? Kenapa teriak-teriak? Nggak apa-apa Pak, saya baik-baik aja Pak. Tenang Bapak, tenang. Yuda menyembunyikan apa yang dia lihat di bayangannya. Nggak diceritain ke Pak Jun. Istrinya sampai bingung. Ada apa Yuda Pak? Yud, nggak apa-apa Bu, tenang. Dan pada akhirnya ini bekal-bekal makanan segala macam, cemil-cemilan segala macam udah disiapkan semua. Yuda pun memastikan, udahlah, aman lah, aku tinggal jalan. Aku tak cari temen, siapa tahu ada yang belum mudik. Pak, saya jalan ya Pak. Assalamualaikum. Yud. Waalaikumsalam. Akhirnya Yuda pun jalan. Karena udah kepengen mudik. Anehnya Yuda tiba-tiba membayangkan sebuah kejadian, ada 2 truk ini saling bertabrakan. Wah, hebat, tabrakan yang sangat hebat. Nah Yuda pun jalan. Yuda sempat ke pinggir jalan nih, ya kan? Dia menelpon satu persatu teman-temannya, siapa tahu ada yang belum mudik. Dan ketika ditelepon, ternyata sahabat-sahabat Yuda yang arahnya ke kampung Yuda gitu kan, yang satu jalan gitu kan, ini sudah pada mudik. Yang ke daerah-daerah Yuda ini udah pada mudik semua. Oh itu aku udah mudik Yud. Iya Yud, aku juga udah mudik. Gimana ya? Ya udahlah, jalan aja. Yuda terpaksa, ya kan, tidak menepati janjinya. Dikarenakan memang sudah tidak ada orang yang diajak mudik, udah pada mudik semua. Terpaksa tidak menepati janji dari Pak Jun, karena memang Pak Jun mengingat ada temennya Yud. Ini Yuda terpaksa mengingkari dan dia jalan sendiri. Nah, Yuda pun menikmati perjalanan, ya kan? Yuda menikmati perjalanan. Awalnya, Yuda tidak merasa aneh. Yuda tidak merasa aneh, dia senang, tenang. Dia juga sudah mengisi bahan bakar penuh. Jalan lagi, terus, ya kan? Jalan terus. Sudah berapa jam? Anehnya, disinilah keanehan terjadi. Yuda ini bingung, loh, kok aku masih di Jakarta terus? Harusnya aku udah keluar dari Jakarta. Yuda pun memang sengaja tidak lewat tol. Tapi anehnya kenapa di Jakarta lagi. Yuda bingung. Perasaan aku udah ngelewatin sini, kenapa masih sampai di sini? Yuda bingung. Ada apa ini? Yuda mencoba untuk fokus. Masa iya sih lewat sini? Masih bingung. Tiba-tiba Yuda dikagetkan ada suara klakson. Ternyata ini ada seorang pengendara motor. Ini sudah tepat berada di samping Yuda. Sudah di samping mobil boxnya Yuda. Pak, Mas. Iya Pak, ada apa Pak? Itu loh, belakang, boxnya kebuka, pintu box kebuka. Yuda kaget lah, masa iya? Perasaan udah aku gembok, perasaan udah aku kunci aman. Dari persiapan segala macam aku udah aman, kenapa pintu box belakang kebuka? Iya Pak, terima kasih Pak. Yuda segera ke pinggir jalan, mematikan mobilnya. Yuda pun turun. Dan pada saat turun Yuda ini ke belakang, bener, loh, kok kebuka? Perasaan udah aku gembok, kok aneh. Akhirnya digembok kembali, dikunci kembali sama Yuda. Sambil bengong, kok aneh. Akhirnya Yuda istirahat di belakang mobil itu, sambil ngeliatin pintu box kenapa bisa seperti ini. Kenapa aku harus ngunci lagi? Perasaan kan aku udah ngunci dari
pertama berangkat, ada dua keanehan ini. Yang pertama, kenapa masih di sini-sini saja? Dan yang kedua, kenapa kebuka? Aneh. Udahlah, aku istirahat dulu. Tak lama kemudian Yuda pun ngecek handphone, barangkali ada pesan masuk atau apa-apa gitu. Ternyata emang bener. Yuda ngecek handphone, ini ada pesan masuk dari Pak Jun. Dibuka sama Yuda. Di situ tertulis, "Yud, gimana kamu sudah sama temen belum? Ada temennya enggak? Bapak tunggu balasan." Nah, Yuda akhirnya membalas, "Maaf Pak, baru bales. Tadi di jalan, ini lagi istirahat." Yuda sudah ada temen kok Pak, Bapak tenang saja. Padahal Yuda ini gak ada temen. Dia terpaksa berbohong agar Pak Jun ini tenang. Dan gak lama kemudian Pak Jun pun membalas, "Ya udah hati-hati, soalnya perasaan Bapak gak tenang." Yuda antara mau membalas yang sejujurnya, nanti malah gak dibolehin jalan lanjut gitu kan ya, nanti membuat pikiran Pak Jun juga dan keluarga gitu. Akhirnya Yuda tetap bohong. "Pak, aman kok Pak, tenang saja. Bapak nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Doain Pak, semoga Yuda selamat sampai tujuan." Pak Jun pun membalas, "Ya udah, berkabar ya nak." Setelah itu Yuda menutup pesan, ya kan? "Iya Pak." Gitu. Dimasukin lagi ke kantong handphone. Yuda mau beranjak nih, mau melanjutkan perjalanan. Yuda kembali lagi ngecek gembok, ngecek pintu belakang. Nah, ini aman kok. Udah, ini terkunci sampai mulutnya dia sendiri yang ngomong seperti itu. Ini udah kekunci, ini udah kekunci. Udah, kunci, udah ya. Kamu udah saya kunci, tenang ya. Jangan buka lagi, jangan ngebuka lagi. Akhirnya Yuda jalan kembali mau menaiki mobil. Pada saat Yuda ini mau masuk mobil, Yuda membuka pintu di bagian sopir, tiba-tiba Yuda kaget. Bum, bum. Yuda kaget, di dalam mobil ini ada orang gila. Dan orang gila ini sedang joget-joget. Yuda kaget. "Weh, turun. Dipaksa sama Yuda. Orang gila ini lusuh, nggak pakai pakaian, hanya mengenakan kolor, ya kan, celana pendek, tapi lusuh kotor parah. Turun. Orang gila ini kayak minta minum. "Ya turun dulu, turun. Orang gila itu akhirnya turun. Setelah turun, Yuda ini tahu orang gila ini haus nih kayaknya. "Kamu mau minum?" "Ya, mau minum, sebentar." Yuda ini ngambil air minum dan beberapa cemilan. Udah, ini diminum. Air mineral ini dikasihkan ke orang gila. Orang gila ini bener-bener kayak kehausan. Yuda juga sempat mikir, aneh aja, dia kenapa bisa di dalam itu? Atau mungkin pas saya tadi di belakang mobil, terus mungkin orang gila itu masuk, oh mungkin bisa saja seperti itu, karena nggak dikunci kan berarti depan. Akan tetapi kan di situ orang gila melihat ada air mineral, cemilan segala macam. Kenapa dia nggak langsung ngambil kalau memang dia haus? Yuda juga mikir, ngeliatin orang gila itu minum dengan bener-bener kerasa kayak orang udah lama nggak kena air, bener-bener kayak dehidrasi, haus parah. Nah, orang gila itu membuka cemilan itu, ini kayak kesusahan. Yuda mengambil cemilan itu, sini saya bukain. Dibukain lah sama Yuda. Orang gila itu makan dengan lahap. Udah, saya mau jalan dulu. Kamu minggir, saya mau jalan. Orang gila itu nggak mau minggir. Minggir, saya ini mau jalan. Nanti kamu bisa ketabrak kalau di situ. Kamu putar balik. Kalau enggak, kamu mati. Kamu akan mati. Kalau terus jalan, kamu putar balik. Yuda bingung. Lah, orang gila kenapa ngomong seperti ini? Kenapa dia menyuruh aku untuk putar balik? Yuda bingung. Setelah itu orang gila ini pergi meninggalkan Yuda dengan tertawa. Dia pergi jalan ke depan, dia dengan tertawa. Yuda bingung. Kenapa aku disuruh putar balik? Kamu putar balik. Kalau enggak kamu mati. Kenapa orang gila berpesan seperti itu? Ada apa ini? Yuda bingung kan? Ada 3 kejanggalan udah. Dia muter-muter di Jakarta, 1. Yang kedua, pintu kebuka. Dan yang ketiga, ini ada orang gila yang tiba-tiba di dalam mobil. Terus dia disuruh turun sama Yuda, dikasih minum, tiba-tiba menyampaikan, kamu putar balik. Kalau enggak, kamu akan mati. Apa maksud dari pesan orang gila itu? Dan kenapa Pak Jun juga nggak tenang? Ini ada apa? Saksikan keselanjutannya di part 4. Boom. Jadi kalian harus tetap pantengin ya. Pantengin channel RAW, channel Rian Agus Widodo.
nih di cerita yang kali ini nih. Ini ada sambungannya karena memang bener-bener mengerikan. Dan di part 4 ini lebih seru lagi ya. Dilanjut di part 4, kalian harus nonton ya, gitu. Wah, ini cerita seru banget nih ya. Jadi wajib nonton. Buat teman-teman yang di rumah, ini biar nggak kebingungan, ini alangkah baiknya nonton dari part awal gitu. Biar tahu ceritanya gitu. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita ini, ngeri banget. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu. Nah, buat teman-teman di rumah juga nih yang punya pengalaman misteri, yang punya pengalaman horor, atau mungkin dari diri sendiri, atau mungkin dari orang lain, atau mungkin dari sahabat atau apa segala macam, pengen diceritakan kembali di channel ini, monggo silahkan. Caranya ngirim gimana? Kalian bisa lihat ke layar handphone kalian. Caranya seperti ini. Diketik per paragraf atau per kalimat ya. Nama yang mau disamarkan atau tidak disamarkan jelas. Kota yang mau disamarkan atau tidak disamarkan jelas gitu kan ya. Kronologi awalnya seperti apa? Hidup dengan siapa? Terus seperti apa? Nah, terornya seperti apa? Dikirim juga per paragraf atau per kalimat gitu ya. Terus hantunya yang dilihat ini seperti apa wujudnya? Jelas, dikirim per paragraf atau per kalimat. Penyelesaiannya seperti apa? Gitu. Kronologi penyelesaian segala macam, konflik segala macam lengkap, dikirimnya per paragraf atau per kalimat. Gitu. Dengan begitu, saya nanti akan mudah untuk menghafal. Nah, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo. Mas, Instagrammu mana toh mas? Nah, ini Instagram saya. Nah, ini dia. Monggo silakan di follow, nanti saya follow back. Gitu, langsung dari handphone saya. Kalian bisa DM ke Instagram saya, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya. Ini nomornya, 0858-504-33336. Tiganya 4 kali, saya ulang. 0858-704-33336. Tiganya 4 kali. Oke? Tiganya 4 kali. Seperti biasa ya, dikasih nama dan nama kota. Ini tujuannya agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain, pesan-pesan masuk dari yang lain gitu. Jadi saya juga langsung bisa nge-save gitu. Kita saling save. Nanti nomor kalian akan saya masukkan ke dalam grup WhatsApp saya. Ketika ada tayangan terbaru dari channel Rian Agus Widodo, kalian ini dapat notifikasinya lebih awal gitu. Kadang-kadang kan ini YouTube terlambat nih untuk memberikan notifikasi. Nah, dengan kalian masuk ke grup saya, nge-save nomor saya, nanti kalian bisa nonton tayangan yang terbaru dari channel Rian Agus Widodo. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Ya, panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.